Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali melakukan puasa dengan cara kita bergulat melawan salah satu 7 dosa mematikan, yaitu dosa hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara jangan pikir bahwa dosa hawa nafsu ini hanya menjadi pergumulan daripada para anak muda. Kenyataannya banyak orang dewasa pun yang masih bergumul dengan hal ini. Karena kita bisa melihat pada realitanya banyak hubungan rumah tangga pun hancur karena masih banyak yang bergumul dengan dosa hawa nafsu. Karena itu Tuhan sendiri sudah menegaskan, memperingati setiap kita betapa bahayanya dosa hawa nafsu ini. Dan hal itu bisa terlihat di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-27 sampai 28. Di mana Yesus menjelaskan bahwa ternyata perzinahan itu tidak terjadi ketika seseorang itu baru mulai melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada orang-orang yang bukan menjadi suami atau istrinya. Justru Yesus memperlihatkan dengan jelas bahwa perzinahan itu terjadi ketika mereka mulai melihat orang itu dan mulai menginginkan orang itu. Orang-orang yang bukan menjadi suami atau istri mereka. Berarti Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat seseorang dan kita mulai menginginkan mereka, dan mereka itu bukan suami kita, bukan pasangan kita, bukan istri kita, kita sudah terjatuh ke dalam dosa hawa nafsu. Ketika kita melihat Insta Reels atau juga video TikTok yang menampilkan laki-laki yang ganteng, perempuan yang cantik, lalu kita dalam hati kita mulai menginginkan mereka, maka kita juga sudah terjatuh ke dalam dosa hawa nafsu. Atau misalnya ketika kita chat dengan seorang laki-laki atau perempuan dan kita mulai menemukan ada rasa nyaman yang bisa mereka berikan kepada kita. Rasa nyaman yang tidak bisa diberikan oleh pasangan kita. Dan karena itu kita mulai menginginkan mereka, maka kita sebenarnya sudah jatuh ke dalam dosa hawa nafsu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh meremehkan yang namanya dosa hawa nafsu ini. Kita perlu untuk datang kepada Tuhan, kita mohon anugerahnya atas setiap kita. Kita mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, agar kita bisa melawan balik godaan-godaan untuk jatuh ke dalam dosa hawa nafsu. Dan kita memohon Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kita, agar kita juga bisa mengidentifikasi tindakan-tindakan seperti apa dari dosa hawa nafsu yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita, baik itu kita lakukan secara sadar atau tidak. Maka kita perlu luangkan waktu 10-15 menit, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita mohon kiranya Tuhan yang memampukan setiap kita, mengakui kalau kita ini memang adalah manusia yang lemah. Lalu Bapak Ibu Saudara, hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita mengidentifikasi. Jangan-jangan hari ini memang kita tidak mendekati pria atau wanita lain, tapi diam-diam kita sudah menginginkan mereka. Atau misalnya kita mulai chat dengan orang-orang yang menjadi lawan jenis, lalu kita mulai merasakan kenyamanan bersama dengan mereka, kita mulai menginginkan mereka juga. Atau jangan-jangan selama ini kita mencoba memuaskan hawa nafsu kita dengan diam-diam mengakses foto-foto atau video-video pornografi. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah berhasil mengidentifikasi dosa hawa nafsu apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita kembali merenungkan Matius 5 ayat 27 sampai dengan yang ke-28. Biarkan kedua ayat itu terus berbicara kepada kita, menjadi ingat-ingatan bagi kita agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa hawa nafsu. Kalaupun pada akhirnya Bapak Ibu Saudara kita jatuh ke dalam dosa hawa nafsu, jangan berkecil hati, tetapi justru kita seharusnya bangkit kembali, datang kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, mohon anugerah Tuhan atas setiap kita, dan kita kembali bergulat melawan dosa daripada hawa nafsu itu. Dan pada akhirnya Bapak Saudara, kita melakukan puasa ini bukan untuk puasa itu sendiri, tapi tujuannya adalah agar kita punya relasi yang lebih dekat kepada Tuhan. Kita mulai menyadari betapa pentingnya Tuhan di dalam hidup kita, terutama ketika kita setiap hari harus bergumul melawan dosa-dosa yang ada di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Saudara, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, kami boleh sama-sama
kembali melakukan puasa dengan cara bergulat melawan dosa hawa nafsu, maka kami mohon Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan, menguatkan setiap kami, agar kami juga boleh melawan dosa hawa nafsu tersebut, agar hidup kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan, agar kami pun menyadari betapa pentingnya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.